Selanjutnya Pak Muhaimin, silakan. Barangkali bisa sampaikan langsung apa yang tadi sudah kita perbincangkan dan apa yang kira-kira Pak Muhaimin atau Cak Imin akan sarankan sebagai masukan kepada kita untuk dokumentasikan dalam dokumen kearifan yang sedang kita susun hari ini. Silakan Pak. Baik, setiap perkembangan dan dinamika demokrasi yang berjalan patut menjadi perhatian kita semua. Dan bagi PKB, konstitusi yang sudah ada telah memiliki peran penting dalam proses demokrasi yang berjalan. Kita telah melakukan amandemen sejak 2022. 99 sampai 2002. Hasil itu telah kita laksanakan hingga hari ini dan kita menemukan fakta-fakta. Diperlukannya berbagai penyempurnaan agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, dan salah arah dari spirit dan cita-cita dari Undang-Undang Dasar kita. Kekhawatiran atas kekurangan, penyelewengan, dan kesalahan arah dalam demokrasi kita bisa dilihat dari lemahnya undang-undang atau dari pangkalnya, yaitu konstitusi. Dalam konteks ini, periode MPR hari ini memiliki kesempatan mengakhiri masa jabatan periode 2019-2024 ini, memberikan rekomendasi bagi MPR di masa yang akan datang. Kami menyampaikan bahwa dalam rangka penyempurnaan itu masih banyak lubang-lubang yang memungkinkan agar konstitusi harus menyempurnakan. Oleh karena itu, mau tidak mau, MPR yang akan datang hendaknya melaksanakan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu yang paling pokok adalah agar berbagai lubang-lubang konstitusi di tingkat undang-undang kita atasi masalahnya di tingkat konstitusi. Misalnya, pembatasan kewenangan presiden. Tidak mungkin akan lahir undang-undang lembaga kepresidenan, karena undang-undang lembaga kepresidenan itu adalah yang membuat presiden. Sehingga dibutuhkan pengaturan pembatasan kewenangan presiden yang tidak terbatas itu dengan menyempurnakan pasal-pasal tentang presiden. Misalnya itu contoh saja. Berbagai hal lain misalnya, konstitusi kita agar demokrasi berjalan lebih murah, tidak terjadi kompetisi yang pragmatis, menggunakan uang, menggunakan sogokan, nampaknya juga tidak bisa diatasi melalui undang-undang. Mau tidak mau harus dipertegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, spirit dari demokrasi, sebagai hak-hak rakyat yang fundamental, yang tidak mudah dibeli dan tidak murah semurah yang menjadi fakta-fakta lapangan. Karena itu pasal penyempurnaan menyangkut kedaulatan rakyat, misalnya itu. Oleh karena itu kami mengusulkan penyempurnaan konstitusi bisa dimulai oleh periode MPR yang akan datang. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Caimin. Pak Basarah mau nambahkan? Silakan. Ini biasanya kalau Basarah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB dan teman-teman di PKB yang saya hormati, Pak Ketua MPR, para Wakil Ketua MPR dan teman-teman pers yang saya muliakan. Saya barangkali hanya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Pertama, menurut tata tertib MPR dilarang untuk melakukan
aktivitas konstitusional kelembagaan termasuk untuk merubah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum 6 bulan masa jabatan atau masa bakti ini berakhir. Sekarang menuju 1 Oktober kita sudah tinggal kurang 4 bulan. Jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat merubah konstitusi dalam periode sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, kami menyadari bahwa tuntutan masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Bambang Susatyo tentang pensikapan terhadap Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 yang lalu, ada 3 kelompok masyarakat yang mengatakan pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 45 di periode 99 sampai 2002 itu kebablasan. Maka mereka mengatakan tidak layak lagi Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 karena perubahan yang sangat fundamental. Maka mereka mengatakan ini Undang-Undang tahun 2002, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu reaksinya mereka mengusulkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Lalu kelompok masyarakat berikutnya yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah cukup baik, tapi mengingat dinamika masyarakat, diperlukan beberapa perubahan-perubahan. Dalam hal ini mereka menyebut amandemen kelima. Satu diantaranya teman-teman DPD RI yang mengusulkan tentang positioning DPD RI dalam kelembagaan legislatif di Kamar Parlemen Indonesia. Terakhir berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan nasional semesta berencana, di zaman Pak Harto disebut garis-garis besar daripada haluan negara, dan di era Pak Bamsud memimpin MPR sekarang melalui Badan Pengkajian diusulkan adanya pokok-pokok haluan negara. Rusia pasti ada unsur-unsur khilafiyah di dalamnya. Nah, kalau penyelenggara negara itu tidak baik, cenderung abuse of power, lobang-lobang itulah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bangsa dan negara. Saya kira inilah beberapa poin yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi keterangan Ketua MPR RI dan Ketua Umum PKB. Terima kasih. Wallahul muwafiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fadel, Pak Janjilo. Silakan teman-teman. Langsung aja ke Pak Muhaimin. Adik-adik kita ini kurang membaca, ya, tidak membaca berita secara utuh, hanya ditangkapnya sepotong-sepotong. Karena dari awal saya sudah menegaskan bahwa jika seluruh pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR setuju, ya, plus para anggota DPD setuju, dan memenuhi unsur sepertiga usulan untuk merubah Undang-Undang Dasar, maka kami di MPR siap melaksanakan. Kan itu kalimat yang jelas. Di TV saudara kan juga diputar tuh, jelas kan. Tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada saya mengatakan pimpinan fraksi sudah setuju. Intinya apa? Intinya laporan itu mengada-ada, ya, untuk tidak mengatakan hoax ya, gitu ya. Jadi saya kira kita senyumin saja. Yang namanya juga adik-adik mahasiswa, dulu juga kita pernah seperti itu. Ya. Kemudian hal-hal lain saya kira SOP yang saya maksud adalah itu sudah disiapkan di pasal 37. Jadi sesuatu Undang-Undang Dasar harus disusun oleh sepertiga jumlah anggota MPR, DPR dan DPD, yang terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian harus jelas apa yang dirubah, pasal apa, ayat berapa yang mau dikurangi atau ditambah, dengan argumentasi yang lengkap, kajian akademis yang jelas dan sahih. Nah, kemudian baru kita bicara quorumnya. Sebelum kami putusan, maka sidang harus quorum dipenuhi oleh 2/3. Kalau hitungan sekarang, 2 partai politik aja tidak hadir, maka tidak bisa dilanjutkan. Kalau hitungan sekarang ya, karena untuk memenuhi 2/3 itu 2 partai politik saja tidak hadir, tidak bisa quorum. Apalagi kalau sebagian besar DPD tidak hadir, tidak bisa quorum, dan artinya tidak bisa dilanjutkan. Artinya apa? Harus ada kesepakatan bersama seluruh stakeholder bangsa ini untuk merubah Undang-Undang Dasar. Jadi nggak semudah kembalikan telapak tangan. Jadi saya hanya menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang. Selanjutnya kita kembalikan kepada partai politik untuk menggerakkan pasukannya melalui fraksi-fraksi di parlemen atau di DPR untuk merubah atau tidak merubah Undang-Undang Dasar tersebut. Terima kasih. Saya silakan Pak
Mohaimin. yang bisa dilakukan nanti, saya kira ada beberapa hal, meskipun kita perlu perenungan yang mendalam lagi. Yang pertama, posisi kedaulatan rakyat. Definisi kedaulatan rakyat serta proporsi mekanisme menjalankan proses kedaulatan rakyat. Amerika Serikat saja yang menggunakan pemilihan presiden secara langsung dan memiliki pengalaman demokrasi yang sangat tua, tidak selangsung seperti Indonesia. Ada yang namanya tahapan pemilihan di tingkat apa? Regional. Apa istilahnya itu? Regional itu apa istilahnya? Distrik. Di tingkat distrik. Ada pemilu selah. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, terhadap usulan adanya pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR adalah bagian dari masukan penting agar proses pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mudah dimanipulasi. Prinsipnya, rakyat harus memiliki hak untuk menentukan pilihan, mekanismenya harus terus disempurnakan. Bagaimana posisi pemilihan bisa kita belajar dari negara-negara demokrasi yang tua seperti USA. Sehingga mekanismenya juga akan tidak seliberal ini dan tidak semanipolitik ini. Itu perlu kita lakukan penyempurnaan di tingkat konstitusi maupun di tingkat undang-undang. Yang kedua, menyangkut hierarki atau tata kelola pemerintahan daerah dan pusat. Filosofi dari era reformasi dan demokrasi itu adalah menginginkan terjadinya otonomi daerah agar muncul kreativitas daerah dan inovasi daerah. Dan itu kita pernah mulai ketika Presiden Gus Dur menerapkan otonomi daerah. Pak Fadil tadi menyampaikan hasil survei menunjukkan hari ini hanya 10% kepala daerah yang inovatif. Berarti terdapat 90% kepala daerah yang tidak inovatif dan kreatif. Menghadapi ini, konstitusi kita harus kita sempurnakan, meletakkan otonomi daerah pada proporsi yang tepat, dan itu nampaknya tidak boleh lagi hanya didasari oleh undang-undang, tetapi di konstitusi. Itu menurut saya contoh-contoh, dan banyak hal lagi yang bisa kita atasi yang secara fundamental mengembalikan kedaulatan rakyat di keterwakilan, termasuk saya ingin mengembalikan posisi partai politik sebagai pengendali proses demokrasi yang hari ini lemah. Lemah dalam arti begitu sudah di lapangan partai tidak berdaya. Tidak berdaya. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Ya, dalam kesempatan ini juga bahwa sudah saatnya kita meninjau kembali atau melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12, khususnya di pasal 7, di mana kita harus tinjau kembali penjelasan yang mengatur isi daripada pasal. Ya. Seperti misalnya ini tentang hierarki perundang-undangan. Jadi sudah saatnya ini usul kepada PKB, baiknya ke depan kita pikirkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 yang membatasi norma di pasal 7 tentang hierarki perundang-undangan, di mana di situ TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR yang masih berlaku. Jadi kalau penjelasan dihapus, maka kewenangan MPR mengeluarkan TAP itu hidup kembali. Begitu. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.